Teman-teman ada yang tahu nggak kalau ini kira-kira penyakit apa? Ini adalah ruam atau lesi yang ditemukan pada orang yang terinfeksi Mpox. Badan Kesehatan Dunia atau WHO melakukan rilis berita beberapa hari terakhir bahwa penyakit Mpox merupakan penyakit kegawat daruratan kesehatan masyarakat yang harus menjadi perhatian global saat ini. Di seluruh dunia itu sudah didapatkan 99.000 orang positif Mpox dengan 208 kematian ya akibat Mpox. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Ternyata di Indonesia sudah ditemukan 88 orang yang positif Mpox. Itu kasusnya sebetulnya sudah ada sejak tahun 2023 ya. Kemudian sampai dengan saat ini total kumulatif pasien positif Mpox di Indonesia itu ada 88 kasus yang tersebar di berbagai macam provinsi. Mungkin beberapa orang berpikir bahwa kasusnya masih sedikit gitu. Di Indonesia kasusnya masih 88 kasus. Sedunia angka kematiannya masih 208 kasus gitu, belum banyak ya. Mungkin sebagian orang berpikir seperti itu. Tapi kita tidak boleh mengacuhkan hal tersebut. Tidak menutup kemungkinan angka kasusnya akan terus meningkat ketika tidak ada upaya pencegahan yang kita lakukan. Bagaimana caranya kita mencegah agar tidak terkena penyakit Mpox? Tentunya kita harus mengetahui bagaimana penularan Mpox terjadi. Penularan Mpox terjadi itu melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui droplet atau percikan ludah atau sekret dari saluran pernafasan pasien yang positif Mpox ke pasien atau orang normal. Ya, melalui bersin, misalnya dia batuk atau dia sedang berbicara, kemudian percikan ludah atau sekretnya menempel ke kita atau terhirup atau tertelan, itu bisa meningkatkan resiko kita tertular. Yang kedua adalah melalui kontak langsung dengan kulit orang yang mengalami Mpox. Kemudian adalah hubungan es ya atau hubungan badan yang mana akan terjadi kontak kulit dengan mukosa dengan mukosa yang meningkatkan terjadi penularan penyakit Mpox. Dan yang terakhir adalah kontak dengan barang milik pasien Mpox atau yang terkontaminasi dari sekret atau cairan tubuh pasien positif Mpox. Gimana caranya mengendalikan agar tidak terjadi penularan atau potensi kenaikan kasus adalah mengetahui dengan cepat apakah orang tersebut terkena Mpox atau tidak. Ketika sudah tegak diagnostik dia Mpox atau sajes sangat-sangat besar kemungkinan dia terkena Mpox, pasien tersebut harus diisolasi. Isolasi jangan sampai ada interaksi sosial yang memungkinkan terjadinya penularan. Jadi penting sekali ya melakukan deteksi dini penyakit Mpox. Ketika kamu mengalami demam tinggi disertai timbulnya lenting atau benjolan lenting seperti bisul, bernanah ya, atau vesikel seperti cacar air dan muncul pertama kalinya di muka, atau ketika pecah kemudian dia berubah menjadi kerompeng disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening di daerah leher atau di daerah ketiak, kalian harus curiga kalian mengalami Mpox ya. Atau mungkin ada teman atau keluarga atau kerabat kalian yang mengalami gejala yang seperti itu ya, langsung dibawa ke fasilitas kesehatan atau menghubungi petugas atau puskesmas atau rumah sakit agar dilakukan screening ya, untuk menentukan apakah benar dia pasien Mpox atau tidak. Nah, sebelum proses penegakan diagnostik kan pasti ada pemeriksaan tuh. Pasien tersebut dilakukan isolasi dulu, jangan sampai ada interaksi sosial atau potensi kontaminasi atau penularan yang bisa saja terjadi. Nah, selain itu juga kadang gejalanya disertai dengan gejala-gejala seperti common cold ya, kayak nyeri kepala, nyeri di belakang mata, nyeri tulang, nyeri sendi gitu. Jadi kalau ada demam, ada nyeri-nyeri tulang sendi, nyeri kepala, disertai lesi berupa atau timbul ruam ya, kayak benjolan berisi nanah seperti lenting gitu kan, disertai pembesaran kelenjar getah bening, langsung curiga tuh kita terjadi Mpox atau tidak. Apalagi kita habis berpergian mungkin ke daerah-daerah yang memang sudah ada positif Mpox di situ.
Bagaimana dengan vaksinasi atau imunisasi? Teman-teman mungkin sebagian besar dengar tahun 2023 sempat ada vaksinasi atau imunisasi Mpox ya. Cuma mungkin di 2024 ini kita belum ada informasi-informasi lagi nih dari pemerintah apakah ada vaksinasi atau imunisasi yang bisa dapat diberikan ke masyarakat untuk mencegah penularan penyakit Mpox ya, terutama di beberapa populasi tertentu yang rentan sekali tertular penyakit Mpox ya. Ini belum ada informasi dari Kementerian Kesehatan ya, semoga ada kabar baiknya. Memang beberapa populasi tertentu yang sangat beresiko tertular penyakit Mpox. Kurang lebih sama populasi kunci seperti penularan HIV/AIDS ya. Jadi teman-teman yang ada dalam populasi kunci berhati-hati dengan penularan penyakit Mpox.